Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي حديث أخرى: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itulah satu-satunya bekal, satu-satunya modal yang bisa mengantarkan kebahagiaan hidup kita selama di dunia yang fana ini, yang singkat ini, yang penuh dengan ujian ini, sampai nanti di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Mudah-mudahan kita nantinya dihisab oleh Allah dengan penghisaban yang mudah dan diselamatkan oleh Allah dari ancaman api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Jannatun Naim yang penuh nikmat khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya juga menghimbau, mari kita senantiasa mendoakan saudara kita di Palestina yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebengisan, kebiadaban tentara-tentara kafir Israel yang pastinya mereka dalam rangka mempertahankan akidah keimanan mereka dan dalam rangka mempertahankan hak mereka hidup di negeri Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah menjaga akidah mereka dan yang diwafatkan oleh Allah husnul khatimah dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya yang mendolimi, Allah menyatakan wallahu la yuhibbud dhalimin. Allah pasti murka terhadap orang-orang yang zalim dan mereka pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya hatta al-akhirah, fid dunya hatta al-akhirah, di dunia sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah-jemaah dirahmati Allah, dalam hidup kita sehari-hari kadang ada orang yang mengatakan begini: tidak boleh kita menilai orang lain, tidak boleh kita mengkoreksi orang lain, karena kita harus sibuk menilai diri kita sendiri. Sekilas perkataan ini benar para jamaah sekalian.
Jika perkataan tersebut tujuannya adalah kita menilai orang lain lalu untuk menjelekkan orang lain. Akan tetapi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menilai orang lain dalam rangka untuk kebaikan diri kita sendiri. Sekali lagi, kita wajib bisa menilai orang lain dalam rangka untuk kebaikan diri kita sendiri. Artinya para jamaah sekalian, sebagai orang beriman kita wajib memposisikan diri kita selalu baik dan baik. Sebab di antara kita, di sekitar kita, kita harus bisa memilih teman, memilih komunitas yang bisa menyelamatkan hidup kita. Artinya apa? Teman yang kita gauli, komunitas yang kita ikuti, bisa jadi kalau kita salah memilih menjadi penyebab kecelakaan kita, kesengsaraan kita, menjadi penyebab neraka kita. Naudzubillah min dzalik. Termasuk yang akan datang adalah bagaimana kita menentukan pemimpin. Artinya kita menilai seseorang itu jangan berdasarkan suka atau tidak suka. Sebab kalau seseorang menilai orang lain itu berdasarkan suka atau tidak suka, maka sudah pasti kalau seseorang itu suka kepada seseorang, maka walaupun orang tersebut salah, dia akan membelanya mati-mati. Dan sebaliknya, jika dia tidak suka kepada orang lain, walaupun orang tersebut benar, tidak akan dibela. Artinya kita harus bisa menilai orang lain itu berdasarkan benar atau tidak benar, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Sebab jika kita bisa menilai orang lain berdasarkan benar atau tidak benar, itulah yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, surat yang nomor 9 ayat 23 yang saya baca di awal muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita semua. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Sebab orang kafir tidak diperhitungkan oleh Allah. Mereka baik atau buruk tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum. Janganlah kalian menjadikan aba'akum, bapak-bapak kalian. Janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, artinya orang yang lebih tua daripada kita dalam keluarga kita. Wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian. Aulia, sebagai pelindung, sebagai penolong, bahkan sebagai teman setia. Sementara para jemaah dalam komunitas kita, umpama suatu instansi, mohon maaf kita contohkan umpama TNI Polri, para jemaah sekalian, yang punya atasan, ketika mereka diperintahkan oleh atasannya pasti mengatakan siap. Tidak boleh laksanakan bilang insya Allah, tidak boleh. Tapi dalam masalah akidah, masalah kebenaran, jangankan panglima kita, jangankan kepala instansi kita, terhadap orang tua kita, kita tidak boleh taat. Jika itu berhubungan dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan. Di sini tadi yang saya maksud, bahwa kita harus bisa menilai orang lain berdasarkan kebenaran, sehingga dengan hal tersebut akan menyelamatkan kita. Kita bisa memilih, jangan sampai kita salah memilih. Sebab kalau kita salah memilih para jamaah sekalian, maka kawan kita, keluarga kita bisa menjadi penyebab
maksudnya kita ke dalam neraka. Naudzubillah. Syaratnya apa? Janganlah memilih mereka inistahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka itu dalam dirinya, dalam kehidupannya lebih condong, lebih membela, lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Dan barang siapa di antara kalian yang memilih mereka, padahal mereka itu lebih mencintai kekufuran, fa ulaika humud dhalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini yang saya maksud para jamaah sekalian, kita harus bisa menilai orang lain dalam rangka untuk kebutuhan diri kita, agar kita tidak salah memilih komunitas, tidak salah memilih teman, tidak salah memilih pergaulan. Namun para jamaah sekalian, ada hal-hal sebagai orang mukmin diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan pahala-pahala, tabungan pahala. Namun jangan sampai tabungan-tabungan pahala itu mengalami kebocoran, mengalami pengurangan gara-gara kita apa? Mungkin kita suka menghina orang lain, suka menjelekkan kelompok lain. Dan Allah sudah berpesan kepada kita di surat Al-Hujurat, surat yang nomor 49 ayat 11 dan 12. Yang sangat familiar, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang direndahkan itu justru lebih baik dari kaum yang merendahkan. Dan jangan kelompok wanita meremehkan wanita yang lain. Bisa jadi yang diremehkan itu lebih baik daripada kelompok yang meremehkan. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian memberikan julukan yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, dan julukan yang jelek itu adalah suatu kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun, dan barang siapa tidak berhenti, tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan diteruskan pada ayat 12-nya, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi prasangka, sebab prasangka itu banyak mengandung dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan ghibah di antara kalian. Wala tajassasu. Kadang-kadang kita kalau sedang menggibah para jamaah sekalian, lalu diingatkan oleh saudara kita, jangan menggibah kalian, sebab kalian bisa bangkrut. Namun kita akan kadang mengatakan, loh ini kan fakta. Kalau fakta itu namanya ghibah, jika tidak fakta namanya fitnah. Mari kita hindari, karena di era medsos seperti ini para jamaah sekalian, alat yang canggih berada di depan kita. Jika kita pegang dengan kontrol iman, maka semua itu akan bermanfaat untuk kita. Akan tetapi jika yang memegang itu tidak dikontrol dengan keimanan, maka bisa menjadi dajjal-dajjal yang bisa mencelakakan siapa yang memegang alat canggih tersebut. Mudah-mudahan kita semua para jamaah sekalian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sarana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kemurnian akidah kita hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamda
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله